Di tengah hiruk-pikuk Jakarta hari ini, berdiri sebuah gedung tua yang menjadi saksi lebih dari 2 abad perjalanan sejarah kota. Inilah Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta terletak di Jalan Gedung Kesenian Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kira-kira gimana ya kisah di balik bangunan tersebut? Yuk ikutin kami terus. Namun, kisahnya tidak dimulai dengan kemegahan, justru flashback. Masa iya sih? Kota sebesar ini sama sekali nggak punya gedung teater. Padahal Batavia ini merupakan pusat kota pemerintahan loh. Tapi hiburannya nggak ada. End of flashback. Begitulah kira-kira respon Stamford Raffles ketika Inggris mengambil alih Batavia pada tahun 1811. Para tentaranya terbiasa dengan pertunjukan drama di Eropa, dan dengan ketidakhadiran gedung teater di kota Batavia ini menjadi masalah besar bagi mereka. Untuk mengisi kebutuhan hiburan tersebut, para tentara Inggris membentuk suatu kelompok sandiwara militer, dan 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1814, mereka mendirikan gedung bernama Bambu Theater. Pada 7 Desember 1821, gedung mewah bergaya Empire Style ini dibangun dan diresmikan menjadi nama Schouwburg Weltevreden dengan arsitek bernama Myers Goltz, seorang perwira teknik VOC. Schouwburg menjadi pusat hiburan elit Eropa, mulai dari pertunjukan tari, musik, hingga drama, dan banyak seniman internasional tampil di sini seperti Anna Pavlova, penari legendaris dari Rusia. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kesenian Jakarta ini mengalami masa paling kelam, dinamai Shiretsu Gekijo. Gedung ini menjadi markas tentara sehingga banyak ornamen dan juga barang penting itu pada hilang. Namun, lewat kebudayaan Jepang, gedung ini akhirnya digunakan kembali sebagai tempat pertunjukan. Gedung Kesenian Jakarta juga sempat menjadi saksi sejarah penting, yaitu sidang pertama KNIP pada 29 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Soekarno dan juga Hatta. Pada masa ini juga lahir kelompok seniman-seniman yang menggerakkan semangat perjuangan melalui seni. Namun, memasuki Orde Lama hingga Orde Baru, fungsi GKJ itu sudah menurun. Antara 1968 sampai 1984, gedung ini berubah menjadi City Theater. Banyak elemen dan juga alat-alat yang sudah diganti bahkan ditutup. Panggung juga sudah tidak lagi digunakan. Bahkan bangunan samping Gedung Kesenian Jakarta sudah dipakai untuk menjadi biliar dan juga kantor pajak. Hingga kini, GKJ tetap berfungsi sebagai gedung pertunjukan bersejarah dengan kapasitas 475 kursi, dilengkapi teknologi modern seperti AC, sound system, CCTV, lighting, dan juga ruang panggung 14 meter. Pertunjukan yang ditampilkan beragam seperti musik 40%, tari 29%, teater 29%, hingga festival internasional seperti Jakarta International Festival tahun 2004. Dari pintu masuk gerbang, kita sudah disambut oleh bangunan putih megah dengan pilar-pilar khas arsitektur kolonial nih teman-teman. Yuk kita lihat ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di teras Gedung Kesenian Jakarta. Di bagian teras depan Gedung Kesenian Jakarta ini sengaja dibuat tanpa dinding penutup sehingga terasa lapang dan tidak sesak meski banyak penonton masuk bersamaan.
Nah, di sini terdapat dua pintu utama berwarna hitam berukuran 181 kali 250 cm. Nah, masuk ke dalam bangunan GKJ atau Gedung Kesenian Jakarta, kita langsung disambut oleh lobi atau galeri depan dari Gedung Kesenian Jakarta. Langsung terasa beda ya suasananya jika kita lihat plafon dari lobi Gedung Kesenian Jakarta ini dibuat agak rendah karena pada tahun 1968 sampai dengan 1984 Gedung Kesenian Jakarta ini pernah dijadikan bioskop. Jadi ditambahkan ruang proyektor di atasnya. Lobi ini juga menjadi ruang penghubung antara auditorium dan juga foyer kanan maupun kiri. Nah, selanjutnya kita memasuki ruang utama yang berada di tengah Gedung Kesenian Jakarta, yaitu auditorium. Pada awalnya terdapat ruang-ruang yang dipisahkan oleh jenis kelamin dan juga status sosialnya loh. Seperti parterre, yaitu area untuk penonton pria, balkon untuk area wanita, dan juga loge untuk area pejabat pemerintah. Tetapi ruang-ruang tersebut sekarang sudah tidak berfungsi lagi, karena memang sekarang sudah tidak ada pemisahan lagi bagi penonton antara jenis kelamin dan juga status sosialnya. Kapasitas dari auditorium sendiri mencapai 475 kursi, diantaranya 395 kursi di bagian bawah dan 80 kursi di area balkon atau lantai 2. Nah, selanjutnya kita ke bagian foyer area atau ruang tunggu penonton atau juga bisa disebut sebagai pre-function area yang letaknya berada di samping kanan maupun kiri dari ruang utama atau ruang auditorium. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam foyer Gedung Kesenian Jakarta. Nah, foyer ini berfungsi untuk penonton menunggu sebelum pertunjukan dimulai. Dan juga di foyer bagian kanan ini digunakan sebagai area kantin untuk makan dan juga minum. Gedung Kesenian Jakarta memang kalau kita lihat terasa megah dan tenang ya dari luar. Tapi Gedung Kesenian Jakarta ini bisa hidup karena pekerja-pekerja yang ada di dalamnya. Nah, dari masa kolonial hingga masa sekarang, pekerja Gedung Kesenian Jakarta menjadi saksi bisu perubahan industri hiburan di Indonesia. Nah, ketika Inggris membangun gedung bambu teater, mereka menghadapi satu permasalahan yang besar. Tidak ada aktor. Nah, mereka ternyata sebelumnya di tahun 1812 sudah membuat perkumpulan sandiwara. Jadi tentara Inggrisnya itu merangkap menjadi aktor, kemudian jadi penjaga gedung, penata panggung, sampai penata acara. Bayangkan saja gedung kesenian pertama di Batavia, tetapi dioperasikan oleh para militer Inggris yang bahkan nggak pernah naik ke panggung. Kemudian ketika Belanda membangun Schalburg-Weltevreden, struktur pekerjaannya itu berubah secara drastis. Aktor dan musisi terprofesional dari Prusia, Prancis, dan juga Belanda mulai didatangkan ke gedung ini. Nah, pada tahun 1822, bahkan penari balet kelas dunia asal Rusia yaitu Anna Pavlova pernah tampil loh di gedung ini. Kayaknya ada Anna Pavlovanya tuh. Namun, di balik layar, para pekerja seperti teknisi lampu, mereka juga turut ikut bekerja keras. Karena pada awalnya gedung ini masih menggunakan lampu minyak dan juga lilin, yang berarti asap, panas, dan juga memiliki resiko kalau tiba-tiba mati. Nah, di tahun 1864, teknologi sudah berubah, jadi mereka memakai lampu gas yang memberikan cahayanya itu lebih stabil. Kemudian pada tahun 1882, bagian dalam gedung sudah memakai lampu listrik. Ketika Jepang masuk, pengelolaan gedung pun berubah total. Pekerja Belanda diganti, sementara seniman pribumi diberikan ruang tampil meski dalam konteks propaganda. Nah, setelah proklamasi, Gedung Kesenian Jakarta ini berubah menjadi pusat kegiatan aktivitas seni para pejuang.
Nah, tokoh seperti Conan Simanjuntak dan juga Usmar Ismail membuat gedung ini menjadi markas kreatif. Kemudian pada tahun 1945 digunakan juga untuk sidang KNIP. Nah, dari sini mendatangkan para pekerja seperti staf pemerintahan, staf protokol, dan juga petugas keamanan. Ketika difungsikan sebagai bioskop, jenis pekerjanya pun berubah lagi. Pekerjanya tidak jauh dari operator proyektor, penjaga tiket, penjaga pintu, teknisi film, hingga staf kebersihan. Nah, setelah pemugaran yang dilakukan tahun 1984, Gedung Kesenian Jakarta kembali pada fungsi budayanya. Banyak seniman besar yang tampil di sini. Nah, dari tentara yang merangkap menjadi aktor, kemudian teknisi lampu minyak dan gas, operator bioskop, hingga teknisi lighting digital hari ini. Nah, perubahan pekerja di Gedung Kesenian Jakarta memperlihatkan bahwa bagaimana industri hiburan itu bisa dapat berkembang mengikuti zamannya. Nah, inilah inti dari arkeologi industri hiburan. Bukan hanya bangunan yang ditelusuri, tetapi juga manusia yang mengoperasikannya, teknologi yang mereka pakai, dan juga cara kerja yang terus berubah. Gedung Kesenian Jakarta adalah bukti bahwa sejarah hiburan tidak hanya tersimpan di dalam dinding tua saja, tetapi juga dalam para pekerjanya yang membuatnya hidup.